Ya, putusan hari ini saya melihat syarat dengan intervensi ya. Sepertinya ada permainan dan persekongkolan jahat di persidangan ini. Kenapa? Karena dari pertama kali proses ini bergulir di Polda Metro Jaya, ya, yang dilaporkan oleh Clara Sinta, ini udah ada semacam dugaan permainan persekongkolan jahat. Kenapa? Karena fakta persidangan, hakim sendiri menjelaskan bahwa benar keterangan saksi-saksi itu berbeda-beda. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa klien kami telah menunjukkan surat kuasa, telah menunjukkan surat tugas, dan telah menunjukkan surat SPI. SPI ini adalah surat izin untuk menagih dari pemerintah. Artinya di sini linear surat tugas itu dengan surat izin menagih gitu. Dan yang kedua, di sini sudah ada dalam fakta persidangan hakim menjelaskan bahwa ada persekongkolan jahat yang dilakukan oleh NSC, ya, PT Pembiayaan dengan debitur yang bernama Donna Maradona. Kenapa? Karena Donna Maradona secara eksplisit menjelaskan bahwa dia tidak tahu ini mobil punya siapa. Karena dia disuruh oleh suaminya Clara Sinta untuk menggandaikan ini dengan alasan meminjamkan mobil ini, maka dia memberanikan diri untuk bekerja sama dengan yang namanya Aldo. Kalau nggak salah Aldo ya? Aldo, saksi daripada pihak NSC. Aldo sendiri berbicara dan mengakui bahwa itu dia melakukan survei fiktif dengan mengedepankan gaji palsu, ya, surat keterangan gaji sebagai prasyarat untuk melakukan kegiatan peminjaman dana, ya kan, anggunan fidusia. Artinya semuanya sudah mengakui bahwa tindakan pemalsuan data, tindakan data fiktif, survei fiktif dan lain-lain yang dilakukan oleh Aldo dan Donna Maradona serta suaminya Clara Sinta, ini di fakta persidangan disebutkan, gitu. Nah, di sini Clara Sinta pun baru bisa menunjukkan bahwa dia sebagai pemilik mobil, ya, yang dia beli pada saat dia disidangkan. Artinya, tempus delicti, waktu kejadian, Clara Sinta tidak bisa membuktikan bahwa dia pemilik mobil. Minimal dia bisa menunjukkan BPKB. Dari sini saja temposnya sudah tidak masuk. Kalau Clara Sinta setelah kejadian itu dia menebus mobil itu, lalu terjadilah tindak pidana, itu baru bisa melaporkan ke Polda, gitu. Tetapi ini kan pada saat kejadian Clara Sinta tidak bisa menunjukkan, sehingga hakim berasumsi bahwa menurut hakim kejadian itu terjadi pemerasan pada saat kejadian tersebut hari itu, tapi hakim tidak mengacu pada kronologis cerita. Kronologis ini mengarah kepada keperdataan Clara Sinta yang mengaku telah disetting oleh suaminya, ya, agar berbohong bahwa BPKB itu hilang. Itu jelas-jelas dijelaskan di dalam persidangan. Itu fakta persidangan. Jadi bagaimana bisa suatu persidangan yang kita muliakan ini bisa mengedepankan saksi-saksi yang membuat keterangan palsu dengan sumpah palsu, dengan keterangan palsu, dan hakim meyakini itu palsu adalah benar, gitu loh. Jadi kami sudah beberapa kali meminta kepada hakim agar melihat dari peristiwa hukumnya, jangan dilihat daripada kejadian yang saat itu terjadi. Tempus deliktinya memang iya, tetapi peristiwa hukum kronologis bagi acuan hakim agar dia meyakini bahwa ini benar-benar masuk unsur dalam pasal 368. Dia melihat kegiatannya pada saat Clara Sinta menangis, ya, menangis memohon agar mobilnya tidak dibawa, katanya. Lah, kata klien kami, kalau memang ini mobil kamu, mana buktinya? Karena menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012, ya, tentang lalu lintas, bukti kepemilikan mobil adalah TNKB atau BPKB. Clara Sinta tidak bisa menunjukkan itu. Bahkan di dalam BPKB sendiri tidak ada nama Clara Sinta, masih atas nama PT. Jadi dari mana dasarnya Clara Sinta bisa melaporkan klien kami dan sampai divonis? Jadi pengadilan ilegal namanya. Ya, bisa dikategorikan pengadilan ilegal dengan data cacat hukum. Ya, data formil yang cacat hukum. Artinya di sini tidak bisa dibenarkan sebenarnya gitu. Nah, ini untuk menjadi acuan kita ke depan bahwa jangan ada lagi pengadilan seperti ini yang memutuskan, hakim memutuskan berdasarkan cerita sepihak, opini yang dikembangkan oleh si Clara Sinta sebagai pelapor atau yang dirugikan, pihak yang dirugikan. Harusnya Clara Sinta itu membuktikan dulu keperdataannya di pengadilan, gugatlah suaminya atau gugatlah si pihak NSE karena telah melakukan persekongkolan jahat, menghilangkan BPKB-nya, atau minimal dia melaporkan dia ke polisi karena BPKB-nya sudah hilang. Tetapi di sini kan ada hak keperdataan Clara Sinta antara Clara Sinta dengan suaminya, si siapa?
insulin Denny Gustaf. Ya, Denny Gustaf, ya. Clara Sinta dan Denny Gustaf harusnya memunculkan keperdataan dulu. Yang ingkrah. Dia harus gugat Denny Gustaf bahwa itu benar mobil dia karena ini dibeli pada saat dia masih berumah tangga berdua. Itu loh. Nah, hak-hak keperdataannya diatur dalam Perma nomor 5 tahun 1965 ya. Perma nomor 5 atau nomor 2 tahun 1956 menjelaskan bahwa ketika ada tindak pidana harus didahului dulu ada keperdataannya jika ada perdata. Tidak boleh mengedepankan pidananya, ya kan? Menyampingkan perdatanya, dikedepankan dulu perdatanya, munculkan dulu hak-hak daripada Clara Sinta terkait dengan mobil ini. Baru bisa dipidanakan yang lainnya. Karena perbuatannya melawan hukum gitu loh. Tapi ini kan enggak. Ini semua dikangkangi, semuanya dilegalkan, termasuk jaksa penuntut umum yang bersidang berganti-ganti tanpa surat rekomendasi atau surat tugas dari jaksa sebenarnya gitu. Ini kan sudah ilegal semuanya. Data-data juga baru ditunjukkan pemilihan Clara Sinta pada saat persidangan. Clara Sinta juga baru bisa melaporkan ke polisi apabila ada BPKB. Sementara pada saat tempus delicti, kejadian perkara terjadi, Clara Sinta belum bisa menunjukkan BPKB karena dalam leasing, gitu loh. Sementara di pihak Polda Metro Jaya itu menurut peraturan kepolisian, barang siapa yang ingin melaporkan atau mengadukan kepada pihak polisi terkait dengan pencurian mobil yang berkaitan dengan leasing harus mendapatkan rekomendasi dari leasing dan membawa BPKB-nya. Clara Sinta tidak membawa BPKB-nya, gitu loh. Pada saat tempus delicti terjadi, tempus delicti ya, waktu terjadi. Tetapi dia membawa BPKB-nya pada saat dia sudah menebus di leasing. Agar unsurnya terpenuhi. Ini ada persekongkolan jahat. Gitu loh. Dan kami tidak menerima ini. Dan kami akan melaporkan Clara Sinta dan Denny Gustaf serta Aldo dan Donna Maradona dengan pasal-pasal berbeda. Aldo dan Donna Maradona serta kawan-kawan telah melakukan kegiatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 263 264 tentang pemalsuan data. Ya, sementara Denny Gustaf dan Clara Sinta serta kawan-kawan telah melakukan sumpah palsu di hadapan hakim yang terkait dengan pasal 242 KUHP dan pasal 220 tentang laporan palsu. Karena dia telah mengetahui kejadian ini. Clara Sinta di dalam fakta persidangan dia telah mengakui kok, saya disetting oleh Denny Gustaf suami saya agar mengakui bahwa itu sudah hilang. Padahal dia mengetahui BPKB itu ada di dalam leasing, gitu. Ini artinya hal yang diketahui oleh Clara Sinta direkayasa agar terpenuhi unsur dan mencelakai klien kami, gitu loh. Dipaham kan? Ya, selain itu juga Bang, objek yang dijadikan jaminan itu berupa satu unit mobil angkat yang diduga katanya milik saudari Clara Sinta, itu plat depan dan belakangnya itu berbeda. Yeah. Jadi itu kok bisa gitu pihak kepolisian membiarkan tindak pidana gitu? Itu kan tindak pidana pemalsuan gitu loh, kan tidak dibolehkan di dalam hukum gitu loh. Jadi di sini tuh banyak sekali gitu kejanggalan. Banyak sekali. Jadi adanya penggelapan BPKB yang dilakukan oleh Denny Gustaf yang katanya milik Clara Sinta itu tidak dimunculkan di dalam ranah pidana. Adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Aldo, yang diduga dilakukan oleh Aldo dan Donna Maradona tidak dimunculkan dalam pidana. Ya, kalaupun memang ini delik aduan absolut, kita memahami ini. Tetapi harusnya punya intuisi dong, punya pemahaman atau punya kajian hakim itu agar memutuskan suatu perkara. Kenapa tidak dikedepankan fidusianya? Kalau bicara fidusia, karena ini peristiwa hukum fidusia, harusnya keperdataan sesuai dengan perma. Jangan langsung ke pidana. Permanya dimunculkan dulu, Perma nomor 5 tahun 1956. Gitu loh. Perma nomor 5 1956 menyatakan bahwa keperdataan itu harus didepankan dulu apabila ada peristiwa pidana, gitu loh. Kalau ada perdatanya harus perdata dulu. Jangan langsung meloncat ke pidana. Ceritanya udah udah kacau dah. Pokoknya kita buktikan nanti di laporan kita. Saya akan melaporkan Clara Sinta dan Denny Gustaf sebagai suami dan Aldo serta Donna Maradona karena telah merugikan klien kami. Berarti bisa dikatakan Clara Sinta ini sengaja melunasi untuk mencidrai klien. Lah sengaja, ini dibilang persekongkolan jahat, gitu loh. Sengaja, kenapa? Polisi tidak akan pernah menerima laporan Clara Sinta kalau dia tidak memegang bukti BPKB, karena itu peraturan Polri. Kalau Clara Sinta menebus itu pada saat peristiwa hukum sudah berlalu, ini tidak bisa Pak, tempus deliktinya nggak masuk, gitu loh. Actus reusnya pun tidak terjadi di situ. Terjadinya di Casa Grande, tidak di Polda atau di NSC Pak. Actus reusnya di NSC kalau seandainya mengacu pada BPKB yang tadi pegang oleh Clara Sinta. Tapi kalau mengacu kepada peristiwa hukum yang sebenarnya, actus reusnya di Casa Grande dan Clara Sinta belum memegang BPKB, gitu Pak. Ya, jadi menurut saya pengadilan ilegal yang memutuskan secara ilegal sehingga klien saya bersalah. Dan kami kecewa dengan keputusan hari ini. Ya.
Oke bang, untuk penegasan berarti kedepannya akan melaporkan Clara Sinta dan mantan suaminya. Saya akan melaporkan ke Mabes Polri dan saya akan mendorong. Saya sudah mengadu kepada Mabes Polri dan saya akan mendorong aduan saya sesuai dengan apa yang saya maksud tadi, pasal 242 KUHP dan pasal 220 tentang laporan palsu. Saya akan lakukan dan saya juga melakukan Dona Maradona dengan Aldo dengan dugaan melanggar pasal 263 atau 264 tentang pemalsuan dokumen. Kira-kira kapan bang akan dilaporkan? Secepat mungkin, karena kita nggak bisa menerima ini gitu. Tapi kita menerima putusan hakim tadi. Kita menerima dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Kita menerima karena kita pikir percuma kalau banding. Itu teknik kita sebagai pengacara. Dan yang lebih uniknya lagi, pasal 368, 365 yang disangkakan 365, 368, 365 KUHP Junto pasal 368 tentang pemerasan. Ancaman hukumannya kan di atas 9 tahun. Tapi kenapa tuntutannya jaksa ini hanya 2 tahun, lalu divonis oleh hakim 1 tahun 6 bulan? Dia janggal, gitu loh. Janggal banget, lucu gitu loh. Seakan-akan mereka ini ragu-ragu, ini persidangan ambigu. Gitu. Tidak ada kepastian hukum di sini. Gitu. Ya, oke, makasih. Oke bang, terima kasih. Makasih ya.